Apa ya, sudah pada tempatnya menurut saya. Tapi kenapa netizen sebagian kurang pas komentarnya, Allahu alam ya. Assalamualaikum Pak Haji Faisal. Pak Haji Faisal, bagaimana nih menanggapi kebebasan Jody nih yang sudah keluar dari tahanan? Ya kalau saya menanggapinya, kalau memang dia sudah bebas, ya sesuai dengan keputusan pengadilan, ya saya juga tidak, ya mau berkata apa saya. Kalau memang sudah bebas ya sudah, tidak ada masalah. Terlalu cepat nggak sih Pak Haji? Kalau berbicara masalah cepat, tentu iya. Artinya dulu keputusan kalau saya nggak salah di pengadilan 5 tahun, dan baru dijalani mungkin setengahnya atau lebih ya, atau gimana saya kurang paham, dan dia memang sudah bebas. Ya memang kalau ada rasa kecewa sedikit. Hanya dengan menghilangkan nyawa, 2 nyawa ya Pak Haji? Ya dengan kehilangan anak dan menantu saya, tentu rasanya kurang puas saya dengan waktu yang terlalu pendek menurut saya. Tapi kalau memang itu keputusan pemerintah negara, ya saya mau berkata apa, saya tentu harus ikut. Tapi tidak ada sikap apa gitu yang akan Pak Haji lakukan? Ya sikap saya hanya ya menerima aja saya. Mau apa juga lagi, nggak perlu lagi dibesar-besarkan. Toh walaupun berapapun dia dihukum, anak saya juga tidak akan kembali. Ini saja karena dia memang ada salahnya di situ, ya tentu dihukum secara negara. Ya saya ya udah jalan aja, kan gitu aja persoalan. Oke, Pak Haji, katanya setelah dia bebas kemarin sempat datang kemari ya Pak Haji, ya menemui Pak Haji ya. Ya memang kemarin entah setelah dia bebas, entah beberapa hari dia bebas, saya kurang pasti. Dia memang datang ke sini dan sempat bertemu dengan Oma, dan saya juga kaget Oma bertemu dengan dia, sehingga Oma agak gemetaran. Mungkin dia belum ingin ketemu sama Jody, sehingga dia agak gemetaran ketemu dengan Jody, dan akhirnya dia ketemu dengan saya. Pak Haji, bisa dikatakan itu bisa Oma gemetaran karena membuat luka lama itu teringat kembali ya Pak Haji ya? Ya tentu seperti itu. Dan Oma sudah mulai secara berangsur-angsur traumanya itu kan mulai mulai menghilang, mulai terlupakan lah ya. Tapi dengan kedatangan dia tentu mau tak mau terbuka lagi ya. Artinya menganga lagi lah luka lama. Jadi Oma tidak mau lagi sebenarnya. Karena bagi Oma semuanya sudah selesai. Artinya saat ketemu sama Pak Haji seperti apa Pak Haji? Ya dia ketemu sama saya, dia sempat kemarin minta maaf sama saya, dan saya bilang karena saya nggak mau berbicara panjang lebar sama dia, saya bilang ya maafkan saya kan itu ya sudah, bilang saya, udah kamu pergi aja lah, kurang pas tadi Oma kamu lihat nangis ketemu sama kamu, berarti ada suatu rasa rasa kecewanya sama kamu. Ya sudahlah, sekarang kamu jalani hidup kamu, kami jalankan hidup kami tidak merasa dendam sama kamu, kami tidak merasa apa-apa. Ya sudahlah, semuanya sudah berjalan seperti ini, mau apa juga lagi kan gitu. Ya, itu. Dan kalau soal maafan itu, ya bagi saya sebenarnya dulu seminggu aja waktu kejadian kan bapaknya sudah datang, sudah mewakili keluarganya, dan sudah mewakili Jordi itu datang ke saya minta maaf, dan saya waktu itu sudah memaafkan. Jadi saya rasa nggak ada lagi yang menjadi persoalan di situ menurut saya. Artinya bukan soal memaafkan kali ya Pak Haji? Ya makanya. Jadi saya rasa nggak ada yang perlu disampaikan itu, menurut saya kemarin pun nggak ada lagi. Apa yang mau disampaikan? Kalau soal memaafkan, dulu seminggu kejadian kan orang tuanya datang ke saya mewakili dia meminta maaf, dan saya waktu itu sudah memaafkan. Terus apa lagi? Jadi datangnya kemarin kuranglah pas menurut saya, karena saya semenjak dia orang tuanya itu datang, saya sudah saya biarkan aja lagi kejadian itu, ya biarlah hukum yang berkata, dan saya menganggap persoalan itu sudah selesai. Jadi tiba-tiba kemarin tanpa ada kabar berita dia datang, tentu saya kaget ya, karena saya nggak siap juga ya, nggak siap ya. Kenapa? Karena saya menganggap persoalan sudah selesai. Itu bisa. Oke Pak Haji,
Jadi Pak Haji sudah memaafkan Jordi nih ya. Apakah kedatangan dia juga ini selain untuk meminta maaf, apakah dia ingin, bisa dikatakan ingin bekerja dengan Pak Haji atau seperti apa sih Pak, minta pekerjaan lah? Ya kalau berbicara soal memaafkan, itu kan sudah dulu lagi. Bapaknya sudah datang, kan saya bilang ini. Bapaknya datang dulu seminggu. Ya kalau nggak salah seminggu atau 10 hari lah ya paling lama ya. Datang bapaknya ke tempat saya waktu tinggal di di Mediterania, meminta maaf. Minta maaf atas atas kelalaian anaknya, atas musibah yang ya kan anaknya yang anunya kan sebagai sopirnya dia minta maaf sama saya maafkan waktu itu. Ya sudahlah Pak, saya bilang waktu itu ya sudahlah, ini sudah takdir, saya bilang begitu waktu itu. Nah, tapi kedatangan dia kemarin, jadi semenjak itu saya anggap udah selesai persoalan saya. Hanya persoalan dia dengan hukum lagi. Nah, jadi kedatangan dia kemarin, kalau hanya minta maaf, saya rasa nggak perlu lagi. Makanya saya udah. Saya minta maaf ya sudah, jalan aja lah hidup kamu. Saya bilang begitu, rasanya saya udah tepat. Seperti itu menurut saya. Kan nggak ada persoalan tuh antara saya dengan dia, antara keluarga saya dengan keluarga. Nggak ada persoalan. Kami tidak ada dendam. Ada dendam, nggak ada masalah. Semua sudah berjalan sebagaimana mestinya. Maaf udah, ngapain minta maaf sering-sering banget. Dari diwakilkan oleh orang tuanya. Tanya deh sama orang tuanya. Udah maaf dulu. Mungkin selain itu mungkin ada yang lain kali Pak Haji, mungkin ingin minta pekerjaan atau seperti apa Pak Haji? Kalau dia ingin minta pekerjaan ya lebih kurang tepat lagi deh. Kalau menurut saya sih, luka kami itu belum sembuh. Cuman kami dengan dengan besar hati, dengan berdasarkan karena hubungan baik dahulu, ya maka kami tidak pernah mempersoalkan suatu persoalan, suatu masalah ya. Akhirnya terjadi ya sudah terjadi. Kembali lagi kepada yang kuasa kan begitu. Dan persoalan maaf itu dulu udah saya maafkan. Kalau minta kerjaan sekarang itu lebih kurang pas menurut saya. Tahulah gimana pendapat kamu. Tapi sikap anak-anak sendiri seperti apa Pak Haji? Ya saya rasa sih nggak akan jauh berbeda dengan saya. Ya. Tapi ya alam lah. Karena bagaimanapun juga seperti sekarang. Mungkin netizen yang berpikiran negatif mungkin karena mereka tidak mengalami sendiri kali Pak Haji ya. Nah itulah yang itu pasti itu kalau menurut saya sih udah pasti itu persoalannya. Mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Bagaimana pahitnya mengalami hal ini, bagaimana traumanya kita mengalami hal ini. Tetapi kembali lagi kenapa netizen berbicara panjang lebar hal-hal yang saya rasa kurang pas ya. Padahal saya di dalam hal ini tidak ada merendahkan orang, tidak ada menjatuhkan orang, tidak ada merugikan orang, tidak ada berkata melecehkan orang, tidak ada. Ya, rasanya saya itu bersikap ya sudah sudah pada tempatnya menurut saya. Tapi kenapa netizen sebagian kurang pas komentarnya, Allahu alam ya. Ya saya hanya bisanya berdoa semoga mereka mendapat petunjuk lah ya, mendapat suatu kesadaran lah ya bahwa saya itu dalam bersikap seperti sekarang ini tidaklah menyakiti siapa-siapa, tidak menganiaya siapa-siapa, ya, tidak menjatuhkan siapa-siapa, tidak merendahkan siapa-siapa. Saya bukan tidak percaya dengan takdir, saya percaya dengan takdir, tapi dengan saya hanya tidak mau untuk saat sekarang untuk bertemu dengan orang yang menurut saya ya salah satu penyebab ya karena kelalaian dia ada di situ. Kan waktu di pengadilan ada kelalaian situ, ada satu kesalahan di situ, membawa kecepatan mobil yang di luar batas, kemudian main HP, kan ada kelalaian di situ. Kalau nggak ada faktor kelalaian, mungkin saya mungkin legowo ya. Tapi sekarang legowo juga saya. Bapaknya minta maaf seminggu baru kejadian, bapaknya minta maaf saya maafkan. Cuma sekarang saya nggak mau ketemu dulu, itu aja persoalannya. Karena luka itu baru mulai akan sembuh ya, belum sembuh total. Itu aja persoalannya. Jadi di mana letak permasalahan kenapa para sebagian kecil netizen mengomentari hal-hal yang tidak saya juga kurang tahu persis apa penyebabnya. Alam lah bagi saya, hanya Tuhan yang tahu.